Sebuah amplop hitam terjatuh saat aku membuka loker. Aku memungut amplop itu lalu mengambil buku fisika. Aku melangkah di koridor yang masih sangat tenang. Aku masuk ke dalam sebuah ruangan bertuliskan 10B, lalu duduk di bangku paling depan. Srek, aku merobek amplop hitam tersebut, lalu mengeluarkan selembar kertas. Aku membuka lipatan kertas itu. Selembar foto jatuh melayang. Aku memungut fotonya. Tampak fotoku yang berpose di depan bingkai-bingkai tua. Aku mencoba mengingat-ingat tempat itu. Oh iya, itu saat study tour ke Museum Asia Afrika setahun yang lalu. Tapi fotoku tampak aneh. Wajahku diberi tanda silang, sementara kepalaku diberi tanduk. Lalu ada tulisan Dead. Semuanya menggunakan tinta merah. Lalu aku membaca suratnya. Jika ingin flash diskmu dikembalikan, temui aku di gudang lab biologi usai maghrib hari ini. Jika kamu tidak datang, kotak flash diskmu akan kubuka paksa dan seluruh rahasia yang ada akan kubiarkan menyebar cepat di sekolah kita. Lagi-lagi tinta merah. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Flash diskku. Kan kusimpan di loker. Lagi pula tidak ada yang tahu password lokerku. Lubang surat yang ada di pintu loker juga tidak cukup besar untuk dilewati sebuah kotak flash disk ukuran 3x4x2 cm. Surat ini pasti hanya ingin menjebakku. Boom. Sebuah suara mengagetkanku. Aku menoleh dengan cepat ke belakang kelas. Sebuah meja dan kursi jatuh di lantai. Siapa yang menjatuhkannya? Tidak mungkin angin bisa menjatuhkan meja dan kursi yang berat. Lagian, dari tadi tidak ada angin kencang. Tidak lama, beberapa sapu di belakang kelas pun juga ikut jatuh. Perasaan sapunya diikat tali deh. Tiba-tiba lampu mati. Spontan aku berlari keluar kelas. Beberapa murid tampak bingung memperhatikanku. Aku berhenti di depan kursi taman sekolah sambil ngos-ngosan. Lika, kamu kenapa? Tanya Fanya yang duduk di kursi taman bersama Indri. Itu di kelas, ujarku terbata-bata. Nih, minum dulu. Indri menyodorkan sebotol air mineral. Aku meminumnya dengan cepat. Atur dulu nafasmu, saran Indri. Tadi di kelas seram banget. Meja, kursi, dan sapu jatuh sendiri. Lalu tiba-tiba lampu mati. Pokoknya serem banget, aku takut, ujarku. Masa sih? Paling itu cuma halusinasimu aja, ujar Fanya tak percaya. Sekarang ayo ke kelas. Indri menarik tanganku, diikuti yang lain. 10 langkah lagi kami akan tiba di kelas. Tunggu, aku takut. Aku menyetop ketiga temanku. Udah gak apa-apa, percaya deh, Fanya meyakinkanku. Ayo masuk. Fanya melangkah masuk dan kami pun mengikutinya. Tuh kan, gak ada apa-apa, ujar Indri. Memang tak ada apa-apa. Kelas masih seperti biasanya. Meja dan kursi tak ada yang terjatuh. Sapu masih di tempatnya semula. Lampu juga terang benderang. Aku seolah tak percaya dengan kejadian tadi. Semuanya seperti mimpi. Pulang sekolah aku mengecek loker. Titit, aku menekan kode-kodenya. Setelah terbuka, aku mengacak-acak isinya. Seketika tubuhku lemas. Surat tadi pagi benar. Flash disk dan kotak pengamannya milikku lenyap. Padahal banyak rahasia dalam flash disk itu. Mama, aku pulang, ujarku sore itu. Jam menunjukkan pukul 15 lewat 15.
Ah sayang, sudah makan siang? Tanya mama sambil menghampiriku. Belum mah, tadi waktu istirahat nggak ke kantin karena nyari bahan tugas di perpustakaan. Makan dulu ya, mama sudah masakin sup makaroni dan udang goreng tepung. Ma, nanti jam 5 sore aku balik ke sekolah, soalnya nanti malam ada pesta perpisahan murid kelas 12 ma. Iya, makan dulu sana. Usai mandi sore aku bersiap-siap. Aku memilih baju bermodel gotik karena tema perpisahannya adalah The Ghost Night. Aku memakai baju terusan sebawah lutut warna hitam dengan gambar tengkorak putih metalik dengan bawahan legging putu bermotif tengkorak hitam. Tidak lupa juga aku memakai kardigan berbahan denim dengan lengan di bawah siku. Aku mengunci rambut model ekor kuda dan memakai bando hitam dengan hiasan tengkorak putih. Aku memakai flat shoe warna putih dengan pita hitam. Pukul 5 sore tepat, aku memacu motorku menuju sekolah. Di sana beberapa orang sudah datang. Indri, teriakku. Alika, ke aula yuk. Indri menghampiriku. Usai sholat maghrib, aku teringat surat tadi pagi. Aku bertekad akan meladeni surat itu. Aku berniat meminta temanku menemani, tapi dari tadi aku mencari mereka. Satu pun tak kelihatan batang hidungnya. Akhirnya aku berjalan mulai menuju gudang lab biologi. Badanku gemetaran. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisku. Sampai di depan lab biologi aku mematung. Di sana sangat gelap dan sepi. Suara jangkrik berderik menambah seram suasana. Belum lagi pohon bambu di samping lab biologi yang berderit tertiup angin. Sebuah suara mengagetkanku. Aku tersentak kaget. Sebuah bayangan hitam berkelebat di jendela lab biologi. Aku melangkah mundur. Perlahan-lahan aku membuka pintu gudang lab biologi. Aku masuk dan membiarkan pintu terbuka. Setelah aku berjalan beberapa meter, bam! Tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Aku berteriak. Aku berusaha membuka pintu itu, tapi usahaku sia-sia. Pintu itu terkunci dan itu artinya aku terkurung. Aku menghidupkan lampu tapi tak bisa. Wajar saja, gudang itu sudah lama tidak digunakan, jadi pantas saja lampunya putus. Aku meraba-raba di dalam gelap. Tiba-tiba sebuah kemoceng menggelitik kakiku. Aku kembali menjerit. Bum bum. Sebuah suara kembali mengagetkanku. Buku-buku di rak terjatuh ke lantai. Nyaliku ciut. Bajuku sudah basah oleh keringat. Aku menggedor-gedor pintu sambil berteriak minta tolong. Tiba-tiba sebuah amplop melayang di kakiku. Aku merobek amplop bergambar sosok wajah yang sangat menyeramkan berwarna merah. Tintanya masih basah. Dan merogoh surat di dalamnya. Aku menyalakan bridge di HP-ku. Tinta merah tampak membentuk sebuah kalimat. Keluarlah dan berjalanlah menuju kerimbunan pohon bambu di samping lab biologi. Kutunggu. Aku memutar engsel pintu. Entah kenapa pintu itu bisa terbuka. Dengan gemetar aku berjalan menuju pohon bambu. Wah, sekelompok orang yang berpakaian aneh-aneh dan bertopeng mengepungku. Aku berteriak, mereka menggenggam tanganku dengan sangat kuat. Tolong lepaskan aku mohon. Aku memohon pada mereka. Tiba-tiba mereka menarikku dengan cepat ke dalam kebun penelitian biologi. Happy birthday Alika, ujar orang-orang itu sambil membuka topengnya. Tiba-tiba lampu warna-warni hidup dan membentuk tulisan happy birthday. Ya, aku memang ulang tahun hari ini. Tampak Indri, Fanya, Kaira dan teman-teman sekelas. Kalian, aku berdiri mematung seolah tak percaya. Happy birthday ya, ujar Indri sambil merangkulku. Kalian membuatku takut, kataku sambil cemberut. Maaf, tapi kamu senang kan? Tanya Fanya. Terima kasih semua kalian, semua memang teman-temanku yang paling baik. Dan teman-temanku sekelas mengangguk. Mungkin ini ulang tahun pertama dan terakhirku bersama kalian, aku berkata lirih. Maksud kamu apa, Kak? Kaira berjalan mendekatiku. Bulan depan aku akan pindah ke Melbourne.
Papa ditugaskan ke sana selama 7 tahun. Air mataku mulai menetes. Tapi Kak, Fanya memegang lenganku. Semua ini memang berat sebenarnya, aku juga tidak ingin ini terjadi. Tapi pekerjaan Papa lebih penting. Air mataku mengujur lebih deras. Kalau itu memang yang terbaik, aku rela. Indri memelukku erat. Hari ini keberangkatanku, aku berbincang-bincang dengan ketiga sahabatku. Kalian jahat. Sewaktu menyelipkan surat misterius di lokerku, masa memasukkan fotoku yang sudah dicoret-coret, ujarku. Foto yang mana? Indri tampak bingung. Aku mengeluarkan foto dan amplop yang tercoret-coret yang kutemukan saat ulang tahunku. Ini, aku menyodorkan pada mereka dan mata mereka membelalak. Kami tidak melakukannya, kami hanya memberikan surat dan amplop polos tanpa foto. Khaira membantah. Kalian juga menggelitik kakiku menggunakan kemoceng di gudang. Tidak, kami hanya menjatuhkan buku-buku di gudang. Kali ini Fanya membantah. Jadi siapa yang melakukan itu semua? Nggak tahu, mungkin hantu penunggu sekolah kita. Khaira menyelutup, kami bergidik ngeri. Penumpang pesawat dengan nomor penerbangan CM529792 tujuan Melbourne harap segera naik ke pesawat udara. Suara itu menggema di ruang tunggu bandara. Alika, jangan lupakan kami. Khaira memelukku. Jaga kesehatan ya. Fanya gantian memelukku. Alika, tetap kirim surat, email atau SMS pada kami, kumohon. Indri gantian memelukku. 3 bulan kemudian di Melbourne, Miss Alika Thompson, suara Pak Pos terdengar di depan rumahku. Thank you Mr. Eddie, ujarku setelah menerima surat. Aku membuka surat dari Indri. Jakarta, 16 November 2013. Hai Alika, apa kabar? Ini aku Indri, aku kangen banget sama kamu. Liburan ini kamu ke Jakarta dong, please ke rumahku ya. Tolong hibur ibuku agar tak selalu bersedih karena diriku. Aku mohon, ini adalah permintaanku khusus buat kamu. Tolong kabulkan agar aku bisa tenang di peristirahatanku. Walau kita tak salam lagi, aku mohon jangan pernah lupakan aku. Tapi jangan balas suratku ini ya. Tertanda Indri Pramesti. Apa maksud surat ini? Isinya aneh sekali. Aku mengacukan isi surat tersebut. Liburan musim dingin aku sedang di Jakarta. Assalamualaikum tante, ujarku pada mama Indri. Tante Lina matanya tampak sembab. Indri ada, tanyaku. Tante Lina tampak terkejut saat aku menanyakan hal itu. Indri sudah tiada, ujar Tante Lina lirih. Maksud tante? Indri sudah meninggal dunia akibat kanker paru-paru. Air mata Tante Lina mulai menetes dan aku pun mencoba menghibur. Kapan? Kapan tante? Tanggal 30 Oktober. Aku tersentak kaget. Jadi siapa yang mengirim surat itu pada tanggal 16 November? Siapa? Bulu kuduku meremang. Terima kasih Alika, kamu sangat baik. Sebuah bisikan lembut berhembus di telingaku. Aku sangat kaget. Di ujung ruangan, sebuah bayangan putih samar-samar yang menyerupai Indri tersenyum padaku.